Hari ini saya akan berbagi kisah hidup yang kami alami 13 tahun yang lalu. Dan saya percaya kalau kisah 13 tahun lalu itu terjadi, saya percaya ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin bicara bagi kita semua, termasuk hari ini saya baru mengerti. Supaya saya bisa berbagi kisah hidup, bisa berbagi semangat, bisa berbagi kekuatan kepada Andri dan Ina. Saya sangat kaget. Saya tidak terlalu dekat sama Chester, tapi saya sangat kaget karena berita itu mengejutkan sekali bagi saya gitu. Dan sampai kita nggak mengerti kok bisa terjadi gitu loh. Kok sepertinya apa ini sampai saya nanya bola-balik ke Mira gitu. Apa? Nggak salah dengar kamu? Nah, kamu nggak salah dengar? Nah, ini kenyataan gitu. Sampai saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok berita yang kami terima hanya karena kaki bengkak, kok sampai bisa dibawa pulang gitu. Dan hari ini saya mau berbagi kisah hidup 13 tahun yang lalu. Waktu itu ketika Mira hamil besar untuk kelahiran Gracia, usia kehamilan 9 bulan 10 hari pas. Kehamilan Mira itu oke. Kita sudah sering periksa ke dokter kandungan, tidak ada masalah. Detak jantung Gracia juga oke. Bahkan sebelum dokter memberi ancang-ancang untuk kelahiran normal, saya didengarkan detak jantungnya. Dan dokter mengatakan, Pak, ini detak jantungnya bagus, oke, kita siap ya Pak. Jadi saya berada di dekatnya Mira, dan saat dokter ancang-ancang untuk memberikan panduan tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, tarik, seperti itu dia lakukan. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Dan dokter Mira merasakan kontraksi yang sebelumnya sakitnya setengah mati gitu. Sakitnya setengah mati, dia sampai berteriak-teriak. Tetapi tiba-tiba kontraksi itu berhenti. Dan rasa sakit yang setengah mati itu tiba-tiba hilang. Begitu saja. Dan dokter ini adalah salah satu dokter terbaik di Surabaya. Dan dia mengatakan selama 30 tahun dia bekerja sebagai ahli kandungan, dia belum pernah mengalami seperti ini. Dan saat itu dia bilang dia juga gemetar. Dia takut gitu loh. Lalu dia cepat-cepat panggil saya, dia bilang, Pak, saya nggak bisa banyak jelaskan ke Bapak. Tetapi yang saya mau kasih tahu bahwa ini ada 2 sebab. Kalau sampai tiba-tiba kontraksi berhenti. Sebab pertama adalah anak itu kelilit tali pusar. Atau sebab kedua, rahim dari istri Anda ini sobek. Lalu saya bilang, bagaimana dok? Apa yang harus kita lakukan? Dia bilang, tidak ada jalan lain. Bapak harus tanda tangan surat ini dulu. Jadi tengah malam, jam 1 malam, saya dipaksa untuk tanda tangan. Terus saya bilang, dok, sebelum saya tanda tangan, boleh saya tanya, apa yang akan dokter lakukan? Dan kemungkinan berhasil berapa banyak? Seberapa besar? Dan dokter itu berkata, Pak, kemungkinan selamat adalah 50-50. Loh, saya bilang maksudnya gimana dok? Dia bilang gini, saya tidak tahu yang mana saya harus selamatkan duluan. Apakah Gracia atau istri Anda, Mira? Yang saya mau selamatkan secepat-cepatnya adalah siapa yang bisa saya selamatkan saat itu dulu. Saya bilang nggak bisa dua-dua dok, nggak bisa. Waktu tidak ada, dia bilang. Jadi Anda harus merelakan salah satu. Entah istri Anda atau anak Anda yang harus Anda relakan. Mendengar seperti itu,
Kaki saya ini seperti nggak injak tanah gitu. Kaget setengah mati. Badan saya lemas. Bagaimana mungkin gitu loh. Semua yang dipersiapkan secara baik, tidak ada tanda-tanda sedikit pun, dan tiba-tiba berubah seperti itu. Lalu Mira digotong ke ICU, ruang operasi. Dan saya singkat cerita aja, kira-kira jam 5 pagi. Jadi orang biasanya sesar itu antara 45 menit sampai 1 jam. Tetapi ini sesar yang terlama yang saya tunggu. Jam 5 dokter keluar, saya dikelilingi oleh 7 dokter. Jadi kalau kelahiran normal itu kan paling 1 dokter kandungan dan 1 dokter anak. Tapi tadi saya dikelilingi oleh 7 dokter. Dan dia berkata, Pak, saya mau beri kabar ke Papa. Yang terjadi itu adalah rahim istri Anda sobek secara mendadak. Dan anak Bapak nggak tertolong. Saya mendengar itu lemas gitu loh. Sampai saya nggak bisa berdiri gitu loh. Terus saya bilang, bagaimana dengan istri saya gitu loh. Dia bilang, Pak, jujur saya mau katakan, istri Anda koma. Ada begitu banyak alat yang dipasang di hidungnya, di mulutnya. Jadi nafas itu bukan melalui hidung biasa, tapi sudah melalui alat yang masuk melalui mulut. Begitu banyak alat yang masuk ke tubuhnya sudah dipasang. Dan saya lihat keadaan tubuhnya bengkak gitu. Bagaimana mungkin gitu loh terjadi? Why Tuhan, why? Kenapa? Gitu loh. Singkat cerita, saya harus segera memakamkan Gracia. Karena saya harus cepat-cepat kembali ke rumah sakit karena Mira lagi koma. Saya nggak bisa menunda-nunda saat itu. Dan waktu itu saya ingat sekali, Kim sama Mama yang datang. Terbang ke Surabaya. Singkat ceritanya lagi, ada banyak begitu kesaksian. Nanti saya akan bagikan kepada teman-teman, karena kisah hidup ini, saya pernah dipanggil oleh Radio Batra Yuda untuk rekaman. Dan mereka masukkan ke YouTube. Nanti saya akan bagikan kepada keluarga. Bagaimana kisah detailnya malam itu gitu. Ada begitu banyak pertolongan yang Tuhan lakukan malam itu. Harusnya dia kena emboli, saudara. Kalau rahim sobek, itu pembuluh darah terbuka. Dan waktu pembuluh darah terbuka, itu rentang kena ketuban. Dan kalau air ketuban itu masuk ke pembuluh darah, itu akan keracunan dan langsung mati saat itu. Dan kalau hari ini Mira bisa ada, itu benar-benar anugerah Tuhan. Melalui kejadian itu, saya cuma mau bilang kepada keluarga, ada kedaulatan Tuhan yang harus kita terima. Ada keputusan Tuhan yang mungkin berat bagi kita gitu. Mungkin sulit kita menerima hari-hari ini. Tapi kita harus terima gitu. Karena itu adalah keputusan Tuhan yang terbaik. Dan saya percaya kalau belum waktunya, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Dan Mira belum waktunya. Jadi sehingga dia masih ada hari ini. Tetapi Gracia memang sudah waktunya pulang. Saya percaya dalam sepersekian detik pun Tuhan masih bisa selamatkan Gracia. Even itu sobek, saya percaya ada tangan Tuhan yang bisa menjahitnya secara supranatural saat itu.
Tetapi ada kedaulatan Tuhan yang saya nggak bisa tawar dan saya nggak bisa apa-apa gitu. Dan saya percaya juga dalam sepersekian detik pun Tuhan juga bisa sanggup nolong Chester saat itu. Tetapi kalau Tuhan memilih untuk membawa Chester pulang, saya percaya ini adalah kedaulatan Tuhan yang terbaik bagi keluarga. Terkadang keputusan Tuhan itu sangat sulit gitu. Sangat sulit, sangat sulit. Saya tahu dan saya pernah merasakan itu. Dan saya mau tutup kesaksian ini dengan satu kesimpulan. Dalam 5 hari kemudian setelah masuk ICU, 5 hari kemudian, semua orang ICU terkaget-kaget ketika Mira bangun dari tempat tidurnya dan minta jalan. Semua orang berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana orang yang kritis, koma saat itu, 5 hari kemudian bisa bangun dan keluar ICU? Tidak mungkin, kalau bukan Tuhan. Andre dan Ine, kami berdua mau berpesan, tetap kuat, tetap semangat, lanjutkan tongkat estafet yang sudah dibawa oleh Chester. Saya percaya tongkat estafet yang dibawa oleh Chester itu sedang diberikan kepada kita semua, keluarga Wianto dan keluarga Kawet. Saya mendengar cerita teladan yang sangat baik dari seorang anak yang usia 13 tahun. Sekarang keluarga Wianto, mari kita lanjutkan tongkat estafet dari Chester ini. Untuk kita berlari bersama-sama, melayani Tuhan sampai garis akhir. Dan pada akhirnya, ada satu kisah hidup Chester yang membuat saya mengambil keputusan penting dalam hidup saya. Bulan Oktober tahun 2020, saya ditawari untuk menjadi seorang leader di sebuah pelayanan gitu. Dan saya menolak. Saya nggak mau repot gitu loh. Saya mau melayani, tapi untuk jadi leader, no. Saya nggak mau. Karena saya tahu repotnya itu bagaimana. Hingga Tuhan berbicara kepada saya menurut kisah hidup Chester. Saya bagaimana seorang anak 13 tahun yang bisa cinta Tuhan. Dan itu mengubah keputusan saya. Dan hari ini saya mengambil langkah. Saya memenuhi panggilan dari pelayanan tersebut untuk melayani Tuhan. Saya percaya melalui kisah hidup Chester ini akan banyak Chester yang lain yang akan bangkit, yang hidup. Dan hidup Chester ini akan banyak kesaksian untuk nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin itu yang saya bisa saksikan. Tetap semangat keluarga Wianto Kawet. God bless you.